juga dipanggil oleh Tuhan Yesus. Entah kita dipanggil secara khusus untuk menjadi imam, biarawan, biarawati, namun juga murid secara umum. Kita semua umat Kristiani ini untuk ikut ambil bagian dalam tugas karya pelayanan Tuhan di dunia ini. Lewat pekerjaan kita, profesi kita, dan apapun yang kita lakukan, itu adalah tugas perutusan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Rabu 30 November. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik, Pesta Santo Andreas Rasul. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Santo Andreas Rasulmu telah menjadi pewarta dan gembala gerejamu. Semoga ia pun senantiasa mendoakan kami untuk memohonkan pertolongan rahmat-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 4 ayat 18 sampai 22. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, paroki, gereja, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Andreas Rasul. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi bagi kita semua. Hari ini kita merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Ayahnya bernama Yohanes, bekerja sebagai nelayan. Andreas juga bekerja sebagai nelayan. Ia bersama saudaranya Simon yang disebut Petrus, merupakan murid-murid pertama Yesus. Panggilan sebagai murid diterima Andreas dan Simon ketika mereka sedang menebarkan jala di danau. Mereka menjawab panggilan itu dengan pergi meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Andreas pergi meninggalkan jalannya ketika dipanggil oleh Yesus. "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia."
Yesus memanggil kita juga menjadi murid-muridnya. Maka kalau kita mengaku diri sebagai murid-murid Yesus, kita juga seharusnya mendengarkan panggilannya, lalu kita menjawab panggilan Tuhan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus memanggil para muridnya untuk mewartakan cinta kasih Allah. Kita pun dipanggil untuk itu. Namun kadang kita ragu, kita cemas, atau bahkan kita bimbang. Karena kita merasa tidak layak untuk tugas perutusan itu. Ini yang seringkali menjadi alasan kita. Merasa, aku gak pantas Tuhan, aku gak layak Tuhan. Yesus tidak memanggil dengan ukuran mata manusia. Yesus melihat hati kita. Yesus yang memanggil kita itu tidak akan membiarkan kita ini berjalan sendiri. Tentunya Yesus akan membantu kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita itu. Maka kita nggak usah ragu-ragu. Kita diajak untuk berani menjawab panggilan Tuhan itu. Ketika Yesus memilih para murid, tentu dia punya beberapa pertimbangan. Punya rencana yang besar atas dunia ini, yang harus diteruskan oleh para muridnya, oleh kita semua. Yesus menjumpai kita, orang-orang yang sederhana, yang mungkin tidak berpendidikan sekalipun. Karena Yesus percaya mereka yang siap sedia akan menjawab panggilan Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, seperti para murid Andreas dan kawan-kawan, kita pun juga dipanggil oleh Tuhan Yesus. Entah kita dipanggil secara khusus untuk menjadi imam, biarawan, biarawati, namun juga murid secara umum. Kita semua umat Kristiani ini, untuk ikut ambil bagian dalam tugas karya pelayanan Tuhan di dunia ini. Lewat pekerjaan kita, profesi kita, dan apapun yang kita lakukan, itu adalah tugas perutusan kita. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk ikut ambil bagiannya. Seperti Andreas dan saudara-saudaranya itu, mereka nelayan. Lalu dipanggil oleh Tuhan, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, kita dipanggil yang sama untuk menjadi saluran rahmat dan berkat Tuhan untuk orang-orang siapapun yang kita jumpai dalam hidup kita. Ya Tuhan, berikanlah kami hati dan sikap batin seperti Santo Andreas yang langsung menjawab panggilan-Mu. Bentuklah kami sesuai dengan rencana-Mu. Ya Yesus, hamba sedia jadi karyawan setia, bekerja di ladang Bapa dan menuai panennya. Sabda Kristus pada kita, ladangku menanti Anda, padinya kuning melambai. Mari datanglah menuai. Ya Yesus, hamba sedia jadi karyawan setia, bekerja di ladang Bapa dan menuai panennya. Dunia ladang Bapa, banyak orang yang
hamba sedia jadi karyawan setia, bekerja di ladang Bapa dan menuai panennya. Tuhan Yesus tolong kami, curahkanlah Roh yang suci, agar kami jadi abdi yang setia sampai mati. Ya Yesus, hamba sedia jadi karyawan setia, bekerja di ladang Bapa dan menuai panennya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.